sebuah hadis, sahabat ditanya oleh Rasul, atadruna manil muflis? Saudara-saudara, tahu kamu siapa orang yang bangkrut? Oh Rasul, orang bangkrut yang tidak punya uang, orang bangkrut yang tidak punya harta. Salah, kata Rasul. Innal muflisa min ummati, yang bangkrut dari golongan umatku, yang besok di hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa pahala solat, membawa pahala zakat, membawa pahala haji, membawa pahala sedekah pada satu pihak. Sementara pada sisi yang lain, sebelah kiri, orang ini juga datang membawa kesalahan karena pernah mencaci maki orang, pernah memfitnah orang, pernah memakan harta orang dengan cara yang zalim. Satu sisi bawa kebajikan, sisi lain bawa kesalahan. Kalau ini yang terjadi, bagaimana nasib kita? Kata Nabi, Tuhan, ini pahala solat saya, ini solat yang wajib, ini yang sunnah, rawatibnya, nawafilnya. Datang orang, sebentar Tuhan, apa? Dia memang rajin sholat, tapi saya pernah dicaci maki, hancur nama saya, remuk hati saya. Di dunia saya tidak bisa membalas karena dia lebih berkuasa. Sekarang saya menuntut keadilan. Betul? Ya Tuhan, sini pahala sholatmu, kasih orang yang kau caci maki. Tuhan, ini pahala puasa saya yang wajib Ramadannya, sunnah 6 hari Syawalnya, Senin Kemisnya. Ini Tuhan. Datang lagi, sebentar Tuhan. Kenapa? Dia memang rajin puasa, tapi saya pernah difitnah tanpa benar, dicorengkan arang ke dahi, hancur nama saya karenanya. Saya menuntut keadilan karena di dunia waktu itu cuma banyak pengadilan, tapi tidak ada keadilan. Benar? Benar. Ini pahala solatmu, kasih orang yang kau fitnah. Tuhan, ini pahala zakat saya. Datang lagi, Tuhan, dia memang suka zakat, tapi korupsinya lebih besar dari zakatnya. Nuntut keadilan, sini pahala zakatmu kasih. Kalau habis pahala kebaikan, orang yang menuntut masih banyak, diambillah dosa orang yang kita sakiti, diberikan kepada kita. Pahala dipreteli, dosa diberikan. Apa enggak bangkrut? Ibarat orang dagang, modal habis, tagihan hutang datang terus. Kenapa? Orang ini cuma baik hubungannya kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Orang bahagia itu menurut Rasul, orang yang dalam urusan materi pandangannya diarahkan ke bawah, sehingga timbul syukurnya, luas hatinya. Kalau luas hati, rumah yang kecil besar rasanya. Kalau sempit hati, rumah yang besar kecil jadinya. Kalau hati sempit, rumah kecil, kiamat namanya. Orang bahagia orang yang hatinya luas, bisa mensyukuri nikmat. Tapi orang yang hatinya sempit biasanya tidak bisa mensyukuri nikmat, dan ini lebih celaka, tidak senang lihat orang lain dapat nikmat. Permohonan tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi sebenarnya kalau kita mau merenung, kemalangan apa yang paling besar dalam kehidupan ini selain daripada kalau permohonan dan doa kita sudah tidak dihiraukan oleh Allah? Artinya hidup sudah tidak diopeni oleh Allah. Menghadapi pertanyaan ini, Imam Al-Faqih Abu Lais senyum. Lalu beliau berkata, tuan-tuan, tahu kenapa doa tuan-tuan tidak dijawab, permohonan tidak dikabulkan? Allah sudah tidak memperdulikan tuan-tuan ini. Kami tidak tahu Imam, maka kami bertanya. Begini, hati tuan-tuan itu mati. Dari hati yang mati, channel tidak nyambung kepada Allah. Dari channel yang putus tidak ada getaran strom, bagaimana akan timbul gejala? Mengubur jenazah, tidak baik kalau jenazah itu disemayamkan sampai 2-3 hari di rumah. Dan yang lebih baik mengubur jenazah itu adalah di tempat di mana dia meninggal. Contohnya adalah baginda Nabi. Beliau kelahiran Mekah, beliau wafat di Madinah,
maka di Madinah itulah beliau dimakamkan dan bukan di kota Mekah, karena prinsipnya agama menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran. Nabi bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia, pasti mempunyai dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan ialah orang yang segera bertaubat. Dengan kata lain, orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orangnya yang tidak punya salah. Tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang.